Are you ready? Oke, ready ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Minggu. Gimana kabar kalian semua? Selalu sehat kan? Tentunya harus tetap bahagia, harus tetap sehat, harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas walaupun hari ini hari puasa. Jadi kita pembukaan lagi. Pembukaan dulu deh. Kok pembukaan lagi? Selamat datang di kegabutan dan kebacotan ala Krisna Purbaya. Aduh. Jadi hari ini adalah bisa dikatakan weekend. So mau ngebacot lagi, mau sharing-sharing lagi. Tiada hari tanpa ngebacot, tiada hari tanpa ngegabut. Jadi marilah kita ngebacot dan ngegabut bareng-bareng ya. Oke. Hari ini aku bingung mau ngomongin apa. Cuman malam tadi aku terpikirkan sebuah topik yang mungkin beberapa kalian semua mengalami hal ini gitu, yaitu bullying. Jadi teman-teman, kita bahas bullying ya. Kalau menurut kalian bullying itu gimana? Bully aja dah. Bully itu gimana? Apakah kalian membuli atau dibully? Kalau aku sih, kita sharing-sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi aku dulu sering banget dapat bulian, mulai dari kecil kalau nggak salah. Dari kecil, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah kuliah nggak ada lagi sih yang namanya bully di dalam kehidupan aku gitu. Mungkin karena mentalnya sudah kuat kali ya. Jadi teman-teman, aku itu sering banget dapat bulian. Bahkan aku punya julukan. Ya, kalian bisa mengira-ngira sendiri ya. Mulai dari cerita aku bisa mengambil kesimpulan. Jadi waktu kecil itu lingkungan aku kan banyak perempuan tuh. Otomatis teman-temanku banyak yang perempuan. Memang banyak juga sih laki-lakinya gitu di lingkungan aku. Cuman kayak aku di keluarga juga punya kakak, punya adik yang cewek gitu. Jadi aku anak tengah pada saat itu. Di waktu SD aku punya sahabat namanya Jupri, Revo, dan Abang Toyib. Jadi singkat cerita, kami dari kelas 1 sampai kelas 6 SD selalu berteman. Jadi kayak teman karib gitu. Karena mereka itulah temanku gitu. Gak ada lagi teman yang lain gitu. Selainnya cewek semua gitu. Dan memang waktu SD itu aku sering dapat bulian, kayak cara ngomong aku yang seperti cewek. Aku suka main. Dulu tuh kan ada karet-karetan tuh. Kalau dulu waktu SD ada main kelereng, ada main karet-karetan, ada main bola kasti, ada main kelabur. Dan aku tuh kayak tertarik banget sama permainan lompat tali gitu. Gimana ya? Mungkin kalau orang mindsetnya waktu kecil itu SD orang main lompat tali ya untuk cewek doang gitu, nggak ada cowoknya gitu kan. Dan aku bisa dikatakan salah satu cowok yang suka main lompat tali gitu, karena aku pikir kayak ngelompat-lompat tuh hal yang seru gitu. Aku juga waktu SD sering ikut lomba lompat tinggi gitu kan. Terus kayak teman-teman aku yang bukan mengenal aku sepenuhnya sering bilang kayak, kamu banci lah, kamu cewek-cewekan lah gitu. Pokoknya perilaku aku waktu itu memang lemah lembut gitu. Ya sampai waktu SMP aku dijuluki sebagai banci kaleng gitu. Tapi pada saat itu aku nggak mengerti arti bully itu sebenarnya, dan aku juga nggak menggubris hal itu gitu, nggak yang take attention kepada hal itu. Tapi kayak waktu SD itu aku hanya menikmati doang gitu kan, yang taunya itu ya happy pokoknya do something what I want gitu. Terus juga as long as
itu aku bahagia, ya aku lakuin gitu. Dan aku juga nggak memperdulikan sih kalau mereka mau berteman sama aku atau enggaknya gitu. Bahkan kalau di SD itu aku bisa dikatakan tertutup kalau berteman gitu. Terus lanjut ke SMP. Nah di SMP itulah puncak dimana aku tuh merasa kayak terkucilkan gitu di kawasan para laki-laki gitu kan. Jadi waktu kelas 1 itu aku kan masih kebawaan gitu kan, mulai dari jalannya yang kata orang kayak cewek, terus juga cara ngomong aku yang lemah lembut, aku juga yang perilakunya, tingkah lakunya seperti ya lemah lembut gitu deh. Jadi kayak senior itu kan waktu itu kan ada ngemos ya atau ospek gitu kan. Nah aku tuh sering dipanggil sama senior, sering dimarah-marahin kan. Marah-marahinnya nggak jelas gitu, yang kadang aku nggak ngerti kenapa mereka marahin aku gitu. Jadi aku kelas 7 C kalau nggak salah itu. Setiap apa yang aku lakukan itu kayak senior nggak suka gitu. Contoh kecil aja deh. Apa sih? Kalau waktu perpisahan kan, kalau perpisahan tuh kan ada penampilan-penampilan dari setiap kelas tuh. Nah, aku mewakilkan kelas aku dan teman-teman aku yang cowok ini nari gitu. Kalau nggak salah nari Padang, apa sih, dinding mbak dinding ya kalau nggak salah itu. Dan itu sama aku, Zaini, Hasnan Habib, dan juga Zainal pada saat itu perpisahan. Itu kalau nggak salah aku kelas 7 apa kelas 8, aku lupa deh. Pokoknya aku pernah nampil hal itu. Dan senior tuh kayak, apa sih kamu ini gitu. Nah pokoknya aku nggak perlu menceritakan sedetail bagaimana cara mereka membuli, cuman kayak apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, dan apapun itu mereka kayak nggak suka, kayak membuli, kayak main-mainin gitu. Kalian tahu kan gimana rasanya dibully gitu kan. Diejek-ejek, terus ya sepertilah kurang lebih. Terus singkat cerita naiklah ke kelas 8. Dan pada saat itu aku kelas 8A. Dan tetap dong senior aku, bahkan junior aku yang nggak kenal sama aku juga kayak mereka menjudge aku yang notabene-nya buruk gitu, menjudge aku yang apa ya, ya seperti itulah yang kalian pikirkan gitu teman-teman. Um, aku nggak pernah peduli sih apa yang mereka katakan gitu. Terkadang peduli sih, kayak mikir apakah benar yang mereka katakan itu gitu. Pernah berada di kondisi yang aku nggak mau lagi deh sekolah gitu, aku malas diejek-ejek. Lebih 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 diejek tuh ketika aku olahraga gitu. Jadi kalau di sekolah aku tuh ada namanya olahraga skipping ya. Nah, dan di skipping itu aku paling jago. Nah, ketika aku main skipping paling jago, kayak mereka tuh nggak seneng gitu. Alah, ini gitu, ini itu, dan itu masih zamannya lompat tali, lompat karet gitu kan. Terus juga kayak aku dulu, oh ya, aku dulu pernah main bola futsal. Dan aku ingat dulu aku jadi kiper, dan itu tanding sama guru, bukan ke guru, senior nih, Fani sama senior. Dan pada saat itu bola itu mendarat ke muka aku sampai hidung aku tuh kayak berdarah gitu. Aku nggak tahu kalau itu tuh berdarah, nggak sadar aja gitu. Terus mereka panik gitu kan, tapi aku merasa nggak apa-apa gitu. Dan pada saat itu aku kayak trauma aja sama bola kaki gitu kan, bola kaki, bola futsal. Terus berpindahlah ke olahraga ke apa sih, olahraga volley gitu. Dan akhirnya aku menyukai volley karena kayak ya lantun-lantun doang gitu kan. Aku lebih suka nyervis sih, by the way. Terus apa lagi ya, kayak dari hasil bulian itu aku yang nggak peduli lagi. Kita kembali kepada bully ya. Aku juga nggak peduli gitu. Akhirnya karena mereka mengejek-ngejek aku bertekad untuk apa ya, katanya mengubah jati diri aku. Bukan mengubah sih, kayak karakter aku gitu. Jadi aku ikut paskib, ikut PMR, ikut pramuka, ikut bela diri karate pada saat itu. Dan aku tekuni semuanya gitu. Paskib aku tekuni, PMR aku tekuni, apa
apa sih, pas skip aku tekuni, PMR aku tekuni, karate aku tekuni, pramuka pun juga gitu kan. Walhasil aku ada bekal dong, kayak bela diri, terus juga ilmu kesehatan juga, terlebih ilmu kedisiplinan. Dan itu aku jadikan bekal untuk diriku, dan aku mau menunjukkan bahwa aku bisa berubah loh dari hasil ejekan kalian yang aku nggak mau menerima ejekan itu. Kayak aku nggak terima lagi gitu, karena kayak udah keterlaluan banget ejekan mereka. Dan membuktikan pada mereka bahwa dengan aku yang bersungguh-sungguh aku juga bisa, dan aku sama di mata mereka gitu, nggak ada yang berbeda. Aku nggak suka dibedakan gitu. Ya apa ya, kayak sedih aja gitu sama diri sendiri gitu, karena kayaknya aku satu-satunya orang yang sering diejek waktu SMP. Dan mungkin karena apa ya, karena aku banyak mengikuti kegiatan ya, jadi kayak mereka take attention. Aku juga berterima kasih sih sama mereka, kayak mereka selalu memperhatikan aku, selalu mengejek aku. Hasil ejekan mereka itu aku jadikan sebagai pelajaran buat aku, sehingga aku bisa berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu gitu. Bahagia aja sih, bahagia bahagia di saat ini gitu. Kalau pada saat itu nggak sama sekali. Dan kayak bingung SMP itu mau ngapain. Akhirnya aku melampiaskan rasa kesal aku dengan mengikuti ekstrakurikuler, dengan harapan kayak mereka bisa mengubah mindset mereka yang mencat aku yang buruk gitu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa bangkit dari hasil bulian itu. Sebenarnya kalau untuk lebih detailnya lagi akan lebih sakit mendengarkannya, tapi aku nggak mau bercerita sih, karena apa ya, itu sudah terlalu sensitif buat aku gitu. Terus berpindahlah ke SMA, ya, masih tetap di sekolah madrasah, sama hal dengan konteks yang sama, masih mendapatkan bully juga gitu kan, tapi nggak yang terlalu parah dijaga jika dibandingkan dengan SMP gitu. Aku sempet kayak mikir aku mau ngambil sekolah apa ya, SMA 1 atau MAN gitu. Akhirnya keluargaku memilih untuk sekolah di MAN gitu. Dan pada saat itu aku ingat banget, pertama kali aku masuk sekolah itu aku langsung ditunjuk jadi mayor gitu. Nah, tanpa ada seleksi, tanpa ada latihan sama sekali. Kayak karena dulu waktu SMP aku itu pemimpin paduan suara, kalau kita ngomongnya dirjen ya, kalau kita itu tuh ngomongnya. Jadi kalau di Kementerian Agama itu ada hari ulang tahun Kementerian Agama yang selalu diadakan di tanggal 3 Januari, dan setiap tanggal itu, setiap tahun akan ada anak paduan suara dari MTS yang akan menjadi paduan suara di upacara gitu. Dan aku selalu 3 tahun berturut-turut menjadi dirijen mereka gitu. Jadi kayak kan ada kaitannya tuh, ada relate-nya kan antara MTS dan MAN gitu. Akhirnya mereka kayak take attention bahwa aku bisa gitu. Ya aku terima-terima aja, karena memang itu pengalamannya seru kan. Siapa sih yang nggak mau jadi mayor gitu. Tapi ketika aku memilih menjadi mayor, aku mau menjadi mayor, banyak banget senior-senior itu yang gak suka sama aku gitu, karena memang drumnya baru. Banyak senior-senior yang gak suka. Aku masih ingat banget, ada senior yang kelas 12, aku kelas 10, yang kayak ketika itu aku kan lagi latihan tuh, latihan mutar stick gitu kan. Itu tuh waktu jam sekolah, jam pelajaran. Ada senior yang alah apalah ini itu gitu kan. Dan ada perlakuan yang sangat tidak enak untukku ketika seniorku melemparkan sebuah kertas kepadaku di hadapan aku gitu, langsung ngelempar kertas di muka tuh. Satu orang yang ngelempar itu. Dan aku ingat banget itu waktu pertama kalinya aku latihan, dan kayak mereka nggak terima aku jadi mayor mungkin ya. Terus kayak, ngapain kamu ngikut ini gitu kan, ini untuk orang banci gitu kan, apa untuk cewek aja gitu. Ya aku nggak peduli sih sebenarnya. Aku udah kayak, oh ya udah, berarti kayak apa yang aku alami sebelumnya udah aku alami lagi gitu kan. Jadi aku nggak peduli gitu. Terus apa ya, ketika itu aku benar-benar
sedih sih, karena kenapa di kehidupan aku selalu mendapatkan ejekan, selalu mendapatkan bully gitu. Nah, selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang baru kenal sama aku gitu. Nah, padahal kan ya aku sama dengan mereka. Aku juga laki-laki, aku juga manusia, aku juga punya hati, aku juga punya tingkah laku yang setiap orang itu berbeda gitu. Kita boleh sama, kita boleh bersatu dalam satu Indonesia, tapi kayak kita memiliki perbedaan pendapat, kita memiliki perbedaan kebiasaan, hobi dan segala macam gitu kan. Jadi aku kayak apa sih? eh, Mau menunjukkan bahwa perbedaan itu menjadikan kita unik itu guys. Dan aku juga mau menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dibully itu, tidak semua orang yang diejek itu akan selalu jatuh gitu. Justru ketika mereka tahu bagaimana cara atau celah untuk bisa bangkit dari bully itu, mereka lebih hebat daripada kalian gitu. Dan itu aku mau tunjukkan kepada teman-teman yang pernah mendapatkan bully sama seperti aku gitu, mendapatkan ejekan, mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak baik gitu kan. Yang pada saat itu aku waktu SMA itu kelas 1 doang sih yang aku mendapatkan bullying gitu, yang kayak perlakuan yang tidak enak dari senior tadi. Luluslah mereka, akhirnya aku kayak apa ya, eh, buka taring tuh apa sih? Kayak menunjukkan jati diri aku mulai berprestasi, aku mulai apa ya, mulai menunjukkan bahwa aku harus bisa. Akhirnya kayak alhamdulillah aku mendapatkan juara terus gitu. Dan ketika aku mendapatkan juara terus, prestasi aku juga alhamdulillah bagus waktu SMA gitu, mendapatkan piagam yang banyak gitu kan, sampai sampai ke provinsi gitu. Jadi kayak sebuah kebanggaan tersendiri untuk aku ketika aku udah kayak maaf alarm ketika aku udah kayak bangkit dari keterpurukan yang aku alami gitu. Jadi inti dari apa yang aku sampaikan adalah jangan pernah down, jangan pernah merasa paling buruk, paling hina atau paling jelek di hadapan semua orang, karena mereka hanya mengetahui kamu dari luar, tidak dari dalam gitu. Jangan pernah berpikir jangan pernah berpikir bahwa ejekan mereka itu benar adanya. Bisa jadi walaupun benar, bisa jadi itu sebagai apa ya, kritikan pedas untuk kalian. Terkadang bulian, ejekan dan perlakuan yang tidak baik itu bisa menjadi sebuah pelajaran loh teman-teman. Kenapa aku bisa mengatakan hal itu? Buktinya saja aku bisa melakukannya. Kenapa kalian tidak bisa gitu? Karena banyak sekali teman-teman aku yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan konteks yang berbeda, cuman kayak mereka nggak bisa mengetahui bagaimana cara membangkitkan diri mereka gitu. Nah, ketika kita berada di posisi yang terbawah, nggak apa-apa kok. Terkadang kita harus percaya dengan apa ya, dengan roda yang berputar. Terkadang kita di bawah dan terkadang kita di atas gitu. Dan pesan aku kepada teman-teman semua, jangan pernah takut untuk melakukan apa yang kalian suka. Jangan pernah takut untuk diejek, jangan pernah takut untuk dikritik atau lagi apalagi diperlakukan secara tidak baik. Karena hal itu kalian sedang berada dalam keberuntungan kalian, di mana kalian dihadapkan untuk ke negatif menjadi positif, dari yang buruk menjadi bagus, dari yang hina menjadi mulia, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang dihina menjadi dipuji. Itu sih pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Jadi di hari Minggu yang cerah ini, di hari Minggu yang bahagia ini, aku mau membagikan membagikan apa ya, pengalaman aku bahwa setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan aku. Dan aku harap jika kalian merasakan dan mengalami hal itu dan sekarang berada di posisi yang buruk, posisi yang terburuk, akan bulian, akan ejekan, mungkin
dengan cerita aku kalian bisa bangkit lagi gitu. Mari kita bangkit sama-sama teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah hadiah, dan besok adalah cerita dan misteri. Jadi itu aja sih kurang lebih. Kata-kata motivasi itu udah, apalagi ya. Mungkin itu aja sih untuk teman-teman semua. Semoga yang mendengarkan ini mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan motivasi, bisa membuka pikiran kalian bahwa tidak semua hal buruk itu bisa membuat kamu jatuh kok. Terkadang justru hal buruk tersebut membuat kalian terbangkit, membuat kalian bangkit. Oke? Jadi tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap lakukan apa yang Anda sukai, dan tetap tunjukkan pada dunia bahwa engkaulah yang terhebat. Dadah, assalamualaikum.